Itu adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Oke, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu, karena kita mau memuji dan menari. Apa lagunya Kak Windy? Lagunya Every move I make in you, you make me move Jesus. Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, anak Tuhan masih semangat? Masih dong Kak. Mana suaranya? Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian, teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan
Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur, mari kita angkat satu pujian lagi. Jesus, You're My Number One. Musik. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide.
Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahan kita, kalian cukup sediakan 1 buah amplop dan jangan lupa tuliskan beserta tanggalnya ya. Nah, sambil mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat lagu satu pujian dengan judul Tabur Waktu Pagi. Adik-adik semua, apa kabar kalian? Kester harap kabar kita semua dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Esther mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Windy dan Kak Cecilia, juga teman kita Danu yang sudah memandu kita dalam persembahan. Ya, terima kasih ya buat kalian semua ya, yang selalu menomorsatukan yang namanya pelayanan di sela-sela kesibukan kalian. Bagus sekali, selalu pertahankan itu ya sayang ya, selalu nomorsatukan Tuhan. Oke, di sini juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dong buat adik-adik sekolah minggu, buat kakak-kakak remaja yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu membimbing anaknya untuk taat beribadah. Oke, pada kesempatan ini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu juga tidak lupa mau mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Siapa hari ini ulang tahun? Angkat tangan. Wah, ada yang ulang tahun ya? Oke, ulang tahunnya bukan hari ini aja, tetapi untuk 1 minggu ke depan, mulai dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2021. Jadi Kak Esther mengucapkan selamat ulang tahun ya sayang ya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan terutama. Jangan lupa senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal untuk kalian mencapai semua cita-cita dan harapan kalian ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Selamat ulang tahun. Nah adik-adik, pada kesempatan ini seperti biasa minggu-minggu lalu, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik semua, bahwa kita ini masih hidup bersama virus COVID-19. Jadi wabah ini masih ada dan belum berlalu adik-adik. Bahkan
kita sudah mendengarkan di berita ya adik-adik ya, yang sudah menonton berita di TV atau membaca di media sosial bahwa ada virus baru adik-adik yang sudah masuk ke Indonesia. Ini berarti kita tidak boleh lengah sedikit pun adik-adik. Artinya disiplin protokol kesehatan kita harus benar-benar dilaksanakan. Ya, jadi kita jangan main-main supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus yang semakin besar lagi. Nanti itu akan membahayakan kita dan sekitar kita adik-adik. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya berikut ini. Nah adik-adik, kalian sudah lihat videonya tadi kan sayang? Itu adalah petunjuk kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetapi seperti biasa Kak Esther ingatkan, selain protokol kesehatan yang sudah kita simak bersama-sama tadi, nomor 1 tetap dukungan doa dari adik-adik semua, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ya, supaya kita tetap bergandeng tangan, satukan iman, kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kehidupan kita dalam menghadapi situasi sulit di saat ini. Ya adik-adik ya, supaya kita bisa melaluinya dengan baik dengan penyertaan Tuhan dan wabah ini bisa segera berakhir. Adik-adik, ini ada lagi satu pengumuman baru buat kalian semua, mulai dari kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Yaitu dalam rangka kita menyambut Paskah, sebentar lagi Paskah kan? Ya, seksi pelayanan anak dan remaja akan mengadakan lomba. Lombanya itu satu aja sih, cuma kelasnya aja yang beda-beda. Kira-kira lomba apa ya? Oke, Kak Esther kasih bocoran dulu ya. Ini adalah bocoran, tapi lombanya kapan gitu. Nanti Kak Esther akan infokan selanjutnya. Lombanya adalah menghias telur Paskah dari rumah yang jelas ya. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah cari ide, wah mau bikin seperti apa ya? Kalau bisa menggunakan bahan daur ulang, karena bahan daur ulang ini adalah salah satu poin untuk penilaiannya ya. Jadi itu adalah lomba kita untuk seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja dalam rangka menyambut Paskah. Yes, siapkan diri kalian ya sayang ya. Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian semua. Sekarang persiapkan diri kalian. Tiba saatnya kita untuk ibadah di masing-masing kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yo. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Kabar anak-anak Tuhan pasti luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, Kak Tasya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya.
Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Tasya sekarang mau nanya nih, siapa yang pernah sakit? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, Kak Tasya juga pernah sakit loh. Tapi selain Kak Tasya minum obat, Kak Tasya juga meminta pertolongan dari Tuhan Yesus biar Kak Tasya sehat lagi. Nah, kita harus selalu bersyukur atas kuasa dan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, siapa yang sekarang mau dengar cerita dari Kak Talita? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yuk, kita dengar ceritanya dari Kak Talita yuk. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, pasti luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kakak mau bercerita nih. Ceritanya itu tentang seorang anak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus nih. Oke, jadi dulu tuh di sebuah kota ada seorang pegawai istana. Nah, jadi dulu ada seorang pegawai istana nih. Pegawai istananya ini mempunyai seorang anak. Nah, pegawai istananya ini mempunyai seorang anak. Tapi adik-adik, anaknya itu sedang sakit. Nah, dia itu sakit sampai nggak bisa bangun nih. Wah, kasihan ya. Jadi, anaknya itu lagi sakit dan nggak bisa bangun dari tempat tidurnya nih. Nah, pada suatu hari, pegawai istana itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, suatu hari nih, pegawai istananya bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak itu lalu bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong selamatkan anakku, tolong sembuhkan anakku. Dia nggak bisa bangun. Itu kata bapaknya. Jadi, bapak pegawai istana itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya adik-adik. Nah, kira-kira apa ya jawaban Tuhan Yesus? Nah, jawab Tuhan Yesus nih begini. Kamu pulanglah, anakmu sudah sembuh. Wah, Tuhan Yesus bilang anaknya sudah sembuh nih. Lalu, bapak pegawai istana itu pun pulang. Dan ia melihat anaknya sudah sehat adik-adik. Anaknya sudah bisa bangun dari tempat tidurnya. Nah, bapak itu pun memeluk anaknya adik-adik. Ia sangat senang karena anaknya sudah sembuh. Lalu, dia juga berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyembuhkan anaknya. Jadi, si bapak itu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita itu tadi kita bisa tahu nih kalau Tuhan Yesus itu peduli, sayang. Dia sayang dan peduli kepada anak itu tadi adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan anak itu. Nah, kita juga nih, kalau misalnya kita lagi sakit, kita lagi sedih, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa disembuhkan dan kita bisa dihibur oleh Tuhan. Dan jangan lupa juga setelah kita berdoa, setelah kita sembuh, setelah kita dihibur oleh Tuhan, kita juga harus bersyukur, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, itu dulu cerita dari kakak untuk minggu ini. Kita lanjut minggu depan ya. Nah, adik-adik, gimana cerita yang disampaikan oleh Kak Talita tadi? Seru kan? Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu. Sudah semua? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia.
sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Ayo, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Ia lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo.